Aduh, bukannya sekarang ada podcast ya? Loh, sekarang jam berapa sih? Wah, katanya ada podcast. Kok jadi gue duluan yang datang nih narasumber? Kemana? Halo Praper. Oh, halo Ines. Baru date gue Valentine biasa. Oh, hari ini Valentine. Iya, Valentine. Aduh, kemana aja nih? Habis ngedate kan malam. Dari sore gue tadi udah ngedate. Ih, asik banget nih Valentine ngedate nih. Iya. Lo tau gak Valentine itu apaan? Hah? Tahu gak Valentine apaan? Hari ini Valentine ya? Iya, Valentine. Oh, bagaimana kalau kita bahas tentang Valentine kali ya? Ya iya, emang itu podcastnya. Iya. Kotak nih. Iya. Gimana? Valentine. Valentine itu apa sih? Tahu nggak lo? Iya, kalau Frater tahu tuh biasanya Valentine itu tentang hari kasih sayang ya, yang biasanya kita rayakan sedunia gitu. Nah, tapi apa cuman itu aja nih pertanyaannya? Enggak dong, sejarahnya. Oh, sejarahnya? Iya, sejarah Valentine itu apa sih? Oh, kalau sejarah Valentine tuh yang Frater tahu sejauh ini itu tentang ada dua. Dulu tuh dari sekitar abad ketiga ada praktik paganis orang-orang pagan, orang-orang yang istilahnya itu yang kafir, yang tidak percaya pada Tuhannya. Di mana? Di Eropa itu. Nah, mereka ini dulu ada festival yang ini menyembah dewa. Menyembah dewa yang namanya Lupercus. Nah, itu dewa kesuburan yang biasa dikenal oleh mereka gitu. Nah, praktek-prakteknya mereka tuh kadang adalah memberikan kurban, lalu kurbannya itu disembelih dan darahnya diolesi kepada seorang pasangan kekasih. Itu ya. Pacaran apa yang udah nikah tuh? Nah, itu masih belum tahu antara yang udah pacaran atau yang sudah menikah. Nah, mereka tuh meminta agar mendapatkan kesuburan, mendapatkan keturunan gitu. Jadi Valentine tuh memiliki konotasi yang dulunya negatif, yang apa? Oh gitu, malah negatif? Iya, dulu tuh sejarahnya negatif. Nah, di samping itu ada kisahnya tentang Santo Valentinus awalnya. Nah, di Santo Valentinus itu dulu ia adalah seorang yang sangat mendorong dan juga mendukung orang-orang yang ingin menikah pada zaman Romawi, zaman Kaisar Claudius kalau nggak salah Frater ya. Iya. Misalnya nanti teman-teman ini ya boleh koreksi ya tentang itu apa Kaisar itu. Iya. Nah, Kaisar ini memerintahkan pasangan-pasangan ini untuk tidak menikah terlebih dahulu karena ingin dijadikan sebagai prajurit-prajurit Romawi. Begitu. Kayak militer gitu jadinya. Iya, harus militer gitu dulu. Iya, wajib militer gitu. Oh, wajib akhirnya. Militer, iya. Jadi nikahnya ditunda dulu nih. Baru dijadikan untuk prajurit. Nah, tapi Santo Valentinus ngelihat, kayaknya nih kurang cocok nih, kurang baik karena mereka sudah memiliki niat yang baik untuk menjadi pasangan kekasih, untuk menikah, betul. untuk memiliki keturunan begitu. Sehingga akhirnya Santo Valentinus ini mendorong dan juga memberanikan diri untuk memberikan pernikahan. Nah, Santo Valentinus ini adalah seorang imam, yaitu seorang pastor di Roma gitu. Nah, di situ akhirnya mereka disuruh untuk menikah. Nah, ketika sudah menikah dan memberikan pernikahan kepada pada pasangan. Nah, Santo Valentinus ini akhirnya diberi hukuman oleh Kaisar Claudius itu. Dihukum mati kalau nggak salah. Waduh. Iya, kisah tragisnya begitu dan sampai akhir ini tanggal 14 Februari itu dirayakan sebagai hari kematiannya Santo Valentinus. Oh, gitu. Iya, jadi terkait dengan Santo Valentinus, hari Valentine itu dirayakan sampai sekarang. Begitu. Jadi ada dua cerita tentang sejarah dari hadirnya hari Valentine itu 14 Februari. Gitu, Nes. Untung terbayarkan ya. Coba kalau sampai sekarang kita wajib militer baru boleh nikah. Waduh, ribet berat banget iya makanya. Iya.
Iya, untung ada ya Santo Valentinus ya membantu kita semua ya untuk memberikan pernikahan Katolik. Iya. Padahal sebelum nikah itu juga banyak ya ininya. Tantangannya tuh udah banyak. Iya, tantangannya banyak ya Iya, sebelum tantangannya nikah. udah banyak. Harus pacaran dulu, harus melawan restu orang tua. Iya, ya kan? bener. Belum lagi ntar kalau udah restu ngurusin apa duitnya. Iya, finansial, ekonomi bener, gitu kan. bener. Kebutuhan rumah tangga gitu. Iya. Kita coba jangan ngomongin finansial dulu deh. Iya. Kita tanya, arti cinta dalam Katolik itu apa, Frater? Oh, kalau arti cinta dalam Katolik itu, kalau boleh Frater refleksiin tuh sebenarnya tentang cinta yang saling memberi, bukan saling menuntut gitu. Nah, dalam di surat pada orang Korintus itu, cinta itu adalah tidak pernah menuntut apapun dari pasangan kita atau dari lawan pembicaraan kita, tetapi cinta itu adalah selalu memberi apa yang menjadikan kebutuhan dari orang lain, apapun yang tidak menguntungkan diri kita, tetapi harus mengutamakan kepentingan orang lain. Nah, istilahnya itu kan ada altruis gitu, bukan egois. Jadi bukan lagi mementingkan diri kita, tapi harus mementingkan orang lain. Makanya kan dalam gereja Katolik itu ada 3 istilah tentang cinta itu. Pertama tentang agape, lalu ada philia dan eros. Nah, kalau agape itu adalah cinta yang tidak ada pamrihnya, yang selalu memberikan secara tulus hati, yaitu cinta kepada Allah. Itu salah satunya agape. Kalau misalnya eros, philia, itu adalah cinta persaudaraan, seperti kita bersahabat, kita memiliki saudara kandung, kita memiliki sanak saudara keluarga. Itu adalah hubungan yang terikat karena pernikahan dan juga hubungan darah gitu. Ya, terus yang ketiga adalah eros, hubungan cinta yang terlibat dalam hidup perkawinan, karena harus hidup bersama dan memiliki ikatan perkawinan satu sama lain gitu. Jadi cinta dalam Katolik itu sejatinya adalah cinta yang selalu memberi, bukan selalu menuntut pada diri kita sendiri, dan juga selalu melibatkan Tuhan. Begitu. Pertanyaannya, gimana dengan pasangan-pasangan yang satunya tuh masih suka nuntut, masih suka egois, atau mungkin mereka misalnya udah mau pacaran terus udah mau nikah. Itu cara menanganinya itu gimana? Cara menangani pasangan yang seperti itu, yang masalahnya seperti itu bagaimana? Iya. Ini pertanyaannya tentang ini ya. Persiapan perkawinan ya Katolik. Iya, agak ke situ. Agak mendalam ya, udah menjurus. Emang ini sudah mau menikah atau belum? Belum sih, belum. Masih 18 tahun, Frater. Jangan dulu ya. Tapi mau menikah kan atau mau membiara hidup jadi suster? Masih belum tahu. Menikah. Iya, kalau misalnya tadi pertanyaannya apa? Kalau untuk pasangan nih, kan masih ada orang yang menuntut pasangannya. Ya. Egois Pak, itu gimana egois caranya? Nah, tapi sebenarnya bukan buat pernikahan doang sih, mungkin yang pacaran-pacaran biasa masih pacaran juga. Gitu ya. Ya kalau misalnya kenapa kita masih ada yang menuntut gitu dalam hubungan itu, berarti pertama kalau menurut Frater itu ada yang belum selesai dengan dirinya, karena dalam dirinya mungkin ada yang merasa hal-hal yang belum dipuaskan atau ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam dirinya, entah itu secara ekonomi, entah itu secara nafsu, entah itu secara infrastruktur negara. Buset, bukan kejauhan. bukan jangan ke situ. Ya, antara itu ada hal-hal yang belum terpenuhi dalam dirinya. Jadi dia menuntut agar orang-orang lawan bicaranya atau pasangannya itu harus lebih memenuhi dirinya sendiri, lebih memenuhi diri kita sendiri, bukan kita saling memberi, gitu mungkin. Tapi yang maksudnya bikin untuk menjadi sehatnya itu gimana? Untuk berpasangan jadi sehat gitu, itu gimana? Sehat dan dewasa secara iman gitu, caranya itu gimana? Ya kalau misalnya mau sehat itu ya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Bukan dong, bukan dong. Jadi harus makan. Aduh. Jadi kalau misalnya mau sehat itu pertama-tama kita harus tahu apa itu cinta gitu. Cinta itu apa sih? Karena cinta itu adalah hal-hal yang harus kita beri kepada sesama kita atau kepada pasangan kita, misalnya yang memiliki pasangan ya.
teman-teman yang pacaran gitu. Yang kedua adalah hubungan yang sehat itu dalam iman Katolik adalah bagaimana hubungan yang sudah dijalani itu harus dibawa dalam doa. Betul. Iya, jangan lupa selama teman-teman udah mempunyai pasangan itu harus dibawa pada doa Yesus gitu, doa kepada Tuhan, karena itu adalah satu syukur dan anugerah. Jangan sampai itu jadi suatu usaha dari diri kita sendiri, tapi kita harus melibatkan Tuhan. Begitu. Betul. Tapi ada batasannya nggak sih? Gimana? Batasan orang berpacaran gitu. Oh iya, harus ada batasannya dong. Kayak gimana tuh? Coba kasih tahu dong, kasih paham. Batasannya itu yang pertama harus menahan nafsu. Ya, harus betul. menahan nafsu secara lahiriah maupun secara jasmani. Karena harus dilandasi dengan ikatan perkawinan yang sah. Oke, teman-teman, yang sah. Ingat ya, teman-teman. Yang sah. Di depan hukum Gereja Katolik ya, dalam Gereja Katolik itu yang sah. Jadi kalau namanya perkawinan harus punya kesepakatan. Misalnya kalau teman-teman dalam hubungan pacaran itu harus ada kesepakatan keduanya. Jangan sampai yang lakinya maunya begini, yang ceweknya maunya begitu. Tetapi harus diambil jalan tengahnya biar sama-sama sehat begitu. Kalau beda agama gimana tuh? Waduh. Beda agama nih, waduh. Itu pertanyaan berat banget ya. Iya ya, dalam Gereja Katolik itu berat sekali itu ya. Berat banget. Tapi harus dihadapi nih itu, Nes. Iya, gue pernah lagi. Oh pernah ya, Nes? Iya, pernah lagi. Gua sering beda apa agama. berapa kali? Enggak, pertama doang. Kapok, gue langsung kapok. Langsung Iya, kapok. kapok gue langsung. Gimana tuh? Iya, kalau dalam Gereja Katolik tuh hubungan beda agama tidak dilarang, bukan dalam arti harus dan dibolehkan gitu, tapi tidak melarang untuk beda agama gitu, karena dalam perkawinan Katolik itu ada perkawinan beda agama dan beda gereja. Nah itu nanti bisa dibahas selanjutnya ya, itu tentang dua itu. Tetapi yang harus diingat, yang harus diperhatikan adalah tantangannya ketika kita hidup, ketika pasangan yang beda agama. Apakah nanti ke depannya sungguh-sungguh menjalani dan menghidupi iman Katolik, atau justru nanti tidak tidak menghidupi iman Katoliknya, malah justru malah ke agama yang lain begitu. Jadi pertama itu, yang kedua adalah bagaimana iman Katolik itu yang beda agama itu, apakah agama dapat membawa hubungan itu yang lebih baik atau justru malah lebih buruk gitu, sehingga tidak ada kesatuan cinta tetapi adanya kehancuran dan perpecahan. Nah itu yang pasti diingat. Gitu sih paling kalau tentang beda agama. Beda iman, beda agama. Jadi harus mending satu agama satu iman aja. Karena punya satu tujuan yang satu gitu kan. Iya benar. Kadang yang dua-duanya sama-sama seiman aja masih suka ini ya, kandas ya. Masih suka ada yang sana sini kan. Iya, meskipun jalannya bareng tapi masih beda-beda tujuan. Iya. Oke, tanda pasangan yang siap menuju hubungan lebih serius itu kayak apa sih? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya ya? Iya, tanda-tanda. Tanda-tandanya adalah kalau Frater lihat tuh, pertama siap menghadapi tantangan gitu. Siap menghadapi tantangan. Meskipun di awal-awal tuh rasanya manis-manis gitu ya. Iya, betul. Love bombing namanya. Love bombing ya? Namanya zaman sekarang love bombing. Awal doang tuh. Awal-awal doang ya? Sweet, awal-awal. Iya, terus ntar berapa bulan nah udah tuh nggak kayak gitu lagi. Beda. Iya, awal-awal tuh emang hal-hal yang yang menjadi tantangan untuk di kedepannya adalah apakah nanti ketika sudah menjalani atau mempunyai hubungan itu bisa dijaga atau tidak, atau justru masih mau mencari yang lain-lain gitu. Aduh, itu sih bahaya ya. Nah iya, bahaya itu. Berarti kalau kayak gitu tuh biasa ada ininya nggak sih? Ada kayak apa sih, event-event yang buat konseling kah atau apa sih? Biasa kayak buat pranikah apa ya? Iya, biasanya sebelum menikah itu ada 2 tahap kalau di sini. Itu ada Bogor Catholic Discovery dan juga kursus persiapan perkawinan.
Nah, iya, di 2 itu nanti ada mereka masa-masa persiapan. Nah, masa persiapan ini adalah perkenalan. Perkenalan dan juga nanti ada bekal-bekal kehidupan untuk rumah tangga, misalnya gitu. Nah, nanti masa-masa perkenalan ini yang misalnya Frater pernah dengar dari pengalaman orang, ada yang sudah lama pacaran. Nah, ternyata ketika ikut event itu mereka ternyata baru kenal satu sama lain. Oh gitu? Iya, jadi baru kenal Waduh. satu sama lain. Jadi selama ini kayak masih ditutup-tutupi gitu. Oh. Iya, masih dalam permukaan. Jadi misalnya Berarti pacaran. itu dibutuhkan banget dong kayak gitu. Iya, dibutuhkan banget ternyata. Dan selama ini akhirnya mereka baru tahu itu semua. Dan untungnya ada beberapa yang melanjutkan, ada beberapa yang menyudahi hubungannya. Oh, ternyata nggak cocok ya? Iya, ternyata nggak cocok Waduh. itu. Nggak satu feng shui kali ya kalau zaman ini. Nggak satu Satu feng shui. Iya. Begitu paling. Iya. Ya, tipsnya gimana itu? Dapat apa? Valentine seagama. Valentine agama tuh gimana maksudnya? Yang ngajak Valentine mungkin kali ya, seiman gitu. Ah, Itu mah Tuhan aja. iya. Tapi iya. kalau upaya kita adalah hidup dalam satu circle gitu. Misalnya kalau kita agama Katolik gitu, tapi aktif di paroki gitu ya, biar Iya. ketemunya yang seiman, nanti pacaran sama ini ya. Kita harus aktif di paroki juga, bukan aktif di Yang lain-lain. tempat yang lain Iya, gitu, betul, bukan betul. di tempat-tempat yang lain. Kadang aja yang udah aktif di gereja ya masih ada yang nyari-nyari yang lain, malah dapat yang lain gitu Oh, kan. gitu? Iya. Waduh. Itu banyak juga di sana. Jangan kejauhan, jangan ngaco. Wah, itu ya. tanya yang berkuasa itu ya, bukan Iya, iya. tanya yang masih di sini nih. Nih pertanyaan gua, ada nggak sih seandainya nih ada hubungan yang harus kandas karena salah satu pihaknya mau hidup celibate. Nah, gimana tuh cara pihak lainnya menangani hal tersebut? Iya. Iya, selibat. Selibat-selibat ya. Iya. Yang sudah mau hidup sendiri, yang sudah mau hidup membiara, yang sudah hidup bersama dengan Tuhan secara utuh. Ya. Kalau waktu itu pengalaman dari Frater, ada temen juga yang sebelum mau masuk seminari, ada yang dia sudah pernah tunangan. Oh. Justru ada yang pernah tunangan karena dia sudah punya hidup yang mapan, yang sudah berkecukupan dan segalanya Udah sudah siap tinggal lah ya. dipenuhi. Nah, tinggal kesiapannya. Oh. Nah, lalu karena dia dalam hati kecilnya masih ada Keraguan. masih ada niat dan juga punya harapan untuk menjadi seorang pastor, ya dari teman Frater, akhirnya hal itu harus ditinggalkan. Nah, dari situlah hal-hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ketika mempunyai pasangan yang ingin menjadi selibat gitu ya. Terutama harus mendoakan keputusan satu sama lain gitu. Betul. Jangan sampai kita egois, Iya, jangan sampai iya. kita mementingkan diri sendiri. Akhirnya kita memaksa orang lain mau menurutin apa maunya kita gitu. Yang kedua adalah kita harus mendoakan Iya, keputusan iya, orang betul. lain itu agar sama-sama memiliki kekuatan gitu. Jangan sampai satunya melemahkan, yang satunya udah kuat tapi yang pihak yang ini masih melemahkan gitu. Tidak mendukung ya. Tidak mendukung. Jadi akhirnya terus yang ketiga adalah jangan terlalu larut dalam kesedihan yang lama. Yes, benar, Jangan benar. terlalu jadi harus move on. move on, iya, meskipun Waduh. meskipun sudah berjalan lama atau berjalan sebentar, ada yang Udah merasa klop banget nih, tinggal nikah doang udah nih. tinggal klop, meskipun ada yang baru juga memulai, yang baru mulai rasa-rasanya hidup pacaran gitu kan, jadi belum tahu dalam waktu yang lama gitu. Nah, mereka harus siap-siap untuk merelakannya begitu, harus siap-siap melepaskannya, jangan sampai Menolak orang-orang panggilan Tuhan. Iya, itu jangan kan sampai panggilan menolak Tuhan Tuhan. juga kan? Iya. Iya, harus merelakan. Dan mau nggak mau. jangan sampai ntar malah
Tuhan sendiri yang gitu yang mengatur gitu kan. iya. Kita nggak tahu ntar. Waduh, bahaya itu bahaya. Iya. Kalau Iya. frater sendiri Apa pernah tuh? nggak pengalaman kayak gitu? Oh, pengalaman punya kekasih pacar gitu ya. Iya. Kalau pengalaman sih ada waktu itu sebelum frater masuk seminari menengah. Waktu itu kan masih SMP. Frater punya pacar waktu itu dan bertahan selama berapa ya 3 bulan. Wah. Karena akhirnya frater mutusin untuk buat masuk seminari gitu. Ya, frater merasa kadang tuh biasa aja gitu kan kayak gitu. Biasa aja. Karena waktu itu belum tahu apa-apa kan karena masih bocil kali ya, masih taunya main-main Cinta doang. monyet itu mah. Iya, cinta monyet. Iya, cinta monyet. Iya, monyet apa nggak tahu lah frater itu. Iya, waktu itu terus frater nyoba-nyoba dan akhirnya frater sudahi, frater selesaikan, frater well done akhirnya. Wih, well done gak tuh? Udah kayak daging aja well done. Akhirnya dia juga menghargai frater juga keputusannya. Terus ya udah, akhirnya kita sama-sama dukung, sama-sama mendoakan dan akhirnya beliau sudah menikah. Oh gitu. Oh Iya, masih kenal sudah sampai menikah. sekarang berarti? Masih kenal karena satu paroki waktu itu. Oh. Ini Nah, nonton gak kira-kira nanti? Waduh. Masih satu paroki. Namanya tuh Tit. Nah, itu. Ya, jangan dikasih tahu dong. Ya udah disensor, frater sensor sendiri nggak apa-apa. Kasihan editor nanti. Kasih ada editor. Iya. Iya begitu sih pengalamannya. Ya udah akhirnya masih berhubungan baik lah. Dan Karena bisa saling menerima ya. iya masih bisa saling menerima frater satu sama lain gitu. Masih mengenal. Padahal Gitu tadi sih gue mau palingnya. nanyain tuh love language frater apaan, tapi masih bocil. Cinta monyet emang ada love language ya? Gak ada kayaknya dah. When good knows dah. Iya kalau Gak ada kan? Apa bang cinta monyet? Apa ada? Oh waktu itu ada sih cinta monyet tuh kalau misalnya frater bayangin sekarang kalau bahasa cinta itu love language itu frater paling ke physical touch gitu ya. Oh gitu. Physical touch. Semoga relate ya masa-masa muda sekarang nih. Relate sih. Physical touch itu frater dulu suka gandengan tangan Wes. gitu karena ya taunya itu doang gandengan tangan terus usap-usap kepala gitu. Oh pet. Pet ya namanya. Pet. Rambut tuh kan halus. Karena bukan dicengkeram gitu, bukan. Ntar dicapit lagi dapet jackpot tuh frater. Kayak angkat anak kucing itu mah. Bukan. Enak halus-halus gitu kepala kan Halus. rambut. Ya kan frater kan rambutnya pendek ya. Kalau wanita tuh kan panjang. Jadi sambil dilus-lus tuh sambil ngomong gitu sayang. Oh gitu. Yang panjang. Nah makanya frater kan suka kalau cewek rambutnya panjang gitu. Oh gitu. Jadi Tipe kalau- frater tuh. Iya, tipe frater dulu. Udah bukan Ines lagi sekarang, udah cukup. Udah cukup. Waduh. Frater gandengnya salib ya. Iya, jadi gandengnya diri sendiri. Dan self love. ya kan kalau rambutnya panjang tuh enak gitu. Jadi sambil bilang sayang. Kalau pendek kan jadi sayang. Udah selesai. Intermezzo aja ya teman-teman, intermezzo aja, bukan menyinggung. Tapi kalau rambutnya panjang serem gak nanti tiba-tiba berubah gitu dari kuntilanak? Enggak dong, tetap diajak ngobrol. Kalau diajak ngobrol enggak. Tetap Diajak ngobrol. sayang masih gitu. Iya masih diajak Walaupun udah ngobrol. berubah gitu. Tuh, enggak. jangan dong. Masih utuh kok badannya, enggak bolong di belakang, enggak. Masih utuh. Masih Jadi normal. horor nanti. Nah kalau ini sendiri boleh tanya nggak frater? Apa tuh? Pengalaman. Apa nggak yang lanjutin tadi tentang beda agama tuh? Iya beda agama. Ya ada boleh nggak diceritain tuh? Kalau nggak Gue boleh. dulu beda agama juga physical touch sih. Tapi itu lu tahu nih ya, asal kalian tahu ya. Dia tuh physical touch-nya pas ini ngajak udahan baru. Dia gini nih ngajak udahan kan. Kita udahan aja ya. Soalnya kayaknya kita nggak cocok, kita nggak seiman. Tapi dia gini. Terus deket-deket sama gue. Lah mau putus apa gimana sih? Masa deket-deket sama gue? Dibelin banget ya. Iya jadi kan gue kayak
Makanya kapok gue. Emang yang ngajak putus duluan dia atau kamu? Dia, padahal dia tuh bilangnya awal-awal pacaran ya. Iya. Dia bilang gini, nggak apa-apa kita jalanin aja. Lah, tiba-tiba dia yang mau udahan. Oh. Nah, sedih banget gue tuh. Mood swing atau orangnya gimana? Atau bipolar kali? Nggak tahu. Jadi beda dunia, beda waktu, langsung beda situasi gitu. Ya kagak ngerti deh gue. Oh, jadi gitu ya. Jadi kamu ininya physical touch ya? Physical touch juga sih gue. Oh, iya. Nanya apa lagi? Nanya apa lagi? Tadi itu kalau misalnya frater selalu pacaran seagama gitu. Puji Karena Tuhan. ya. Nah, karena frater dulu pernah berdoa gitu untuk mendapatkan pacar gitu. Kan males gitu ya, misalnya diceng-cengin temen gitu. Misalnya kalau mereka main bawa tongkrongan tuh selalu bawa pacarnya gitu. Sedangkan frater cuman bawa Iya, berpressure tuh. iya, tentang ngomongin pacarnya mulu. Lah, frater taunya cuman bawa motor waktu itu. Masa Iya, masih jomblo ya? Iya, masih jomblo. Masa ngomongin mesin 4 tak kan nggak mungkin di tongkrongan terus kan sama ceweknya. Nah, jadi frater dulu nyoba-nyoba dan akhirnya berdoa tuh. Frater nggak lama kemudian dia jawab doanya dan diterima. Didapetin tuh cewek yang frater incar misalnya gitu waktu itu. Nah, terus frater kenapa bisa dapat yang Katolik terus? Karena dulu emang frater aktif di gereja, ikut misdinar, ikut sekami kalau sekarang ya, lalu ikut OMK. Jadi ya frater ya kenalnya orang-orang gereja aja gitu. Meskipun frater juga sekolah di luar gitu, di negeri maksudnya, dan juga swasta, tapi frater juga aktif di gereja dan dapetnya di gereja juga. Makanya frater tadi ngasih tips ke teman-teman itu, ya aktif lah di gereja, aktif lah. Bagi yang para jomblo ya. Iya, masih aktif jomblo-jomblo mau punya pacar. Doa ya itu. Doa dan juga Terus doa gitu. Tapi gak deketin siapa-siapa gimana tuh? Kan ada orang yang kayak, ih gue pengen pacaran. Tapi ansos gimana tuh? Oh iya. Ya itu mah ini aja ngomong aja sama diri sendiri gitu. Kenapa? Introspeksi diri dulu ya. Iya, introspeksi diri dulu. Masa doa-doa tapi nggak ada usaha gitu kan. Bener. Karena iman tanpa perbuatan kan mati. Nah, begitu. Sama dengan cinta gitu. Iya. Gitu. Siapa tuh yang nelfon? Pacar gue kayaknya ada pacar gue. Halo? Iya. Iya nih. Udah putus ya? Ya, tinggal sendirilah. Oke teman-teman, karena tadi kita mulai sendiri dan juga diakhiri sendiri. Untuk kali ini podcast udah selesai. Terima kasih buat teman-teman udah mendengarkan ya dan juga menonton. Jangan lupa kita merayakan Happy Valentine Days bagi teman-teman OMK. Bye bye.